Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang juga Ibu, kabar saya baik hari ini. Oke, baik, sesuai dengan rencana kita kemarin, hari ini Ibu akan melaksanakan kegiatan coaching ya? Baik Bu, benar sekali. Hari ini kami melaksanakan coaching. Baik, sebelum kegiatan coachingnya Ibu dimulai, apakah boleh kira-kira saya mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu? Silakan. Oke, baik, kira-kira dalam kegiatan coaching ini kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan? Baik Bu, dalam kegiatan coaching kali ini, indikator yang saya gunakan adalah terkait apakah alur kita atau di mana alur kita itu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Saya gunakan dalam kegiatan coaching ini sudah semua dalam alur. Itu tadi kan indikator-indikator dari alur Tirta yang Ibu ingin apa dalam penilaiannya yang ingin Ibu munculkan. Setelah itu kompetensinya apa sih Ibu? Oke, baik. Mungkin kompetensi yang lebih ke spesifiknya itu di mana saya ingin kembangkan adalah kehadiran itu dan juga mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi itu tadi ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Kalau lebih spesifiknya hari ini apa sih yang paling Ibu ingin tonjolkan? Tadi yang saya sampaikan adalah masuk semua mungkinnya Ibu, dan di coaching ini saya hanya lebih kompetensinya itu ada 2, yaitu kompetensi yang saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi mungkin itu yang bisa saya observasi lebih lanjut. Baik, mantap sekali ini. Berarti tadi lebih spesifiknya lagi itu menggali ide-ide dari coach melalui pertanyaan yang berbobot. Nah, sekarang kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa Ibu? Oke, indikator ketercapaiannya di mana saya bisa membantu coach untuk menemukan solusi. Selanjutnya saya dapat mendengarkan secara aktif dan selanjutnya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat memandu coach untuk mengembangkan ide-idenya. Baik, untuk kegiatan coaching hari ini berarti Ibu sudah benar-benar menyiapkan alur Tirta, penerapan alur Tirta ya. Kalau begitu mungkin itu saja dari saya untuk sekarang. Ibu bisa melaksanakan kegiatan coachingnya dan memanggil coach Ibu, dan saya izin untuk melakukan observasi. Kalau begitu mohon saya telepon coachnya itu, siap kami lakukan dialog coaching. Oh ya, Ibu tolong datang ke sini, kita melakukan dialog coaching sekarang. Selamat siang Ibu. Hai Reni. Pak, selamat siang juga. Apa kabar Bu? Baik Bu, kabarnya saya baik-baik saja. Terima kasih Bu atas waktunya dan kesempatannya. Oke, baik Bu, mari kita mulai diskusi saja ya. Saya minta waktunya 10 sampai 15 menit ya. Oke Bu, siap Bu. Oh ya, Ibu Fat, kamu ini ngomong apa ya sih tadi? Oh iya Ibu, aku ingin omong mengenai tugas-tugas yang ada di LMS ini Bu. Selama ini kan saya selalu mengirimkan tugas itu melalui PDF, melalui format PDF itu. Saya berpikir untuk beralih menggunakan Canva begitu. Tapi saya ingin untuk bervariasi daripada selalu menggunakan format PDF. Gimana sih caranya supaya tugas yang
di LMS itu saya bisa beralih ke Canva supaya lebih menarik tanpa menggunakan format PDF itu. Oh gitu. Ya Bu. Baik Ibu Fat, tadi Ibu katakan bahwa ingin beralih ke Canva gitu. Ya Bu. Dari PDF ke Canva. Canva ya Ibu? Iya Bu. Betul. Dan gimana caranya supaya bisa beralih ke Canva supaya tugas-tugasnya lebih menarik begitu? Baik Ibu Fat, dari pembicaraan kita sekarang ini apa yang Ibu Fat inginkan atau dapatkan? Apakah ada keuntungan khusus yang ingin Ibu peroleh? Oh iya Bu. Saya ingin saat saya mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS itu, saya bisa mengerjakannya yang lebih menarik dengan memanfaatkan fitur desain Canva gitu Bu. Oh, Ibu ingin saat mengerjakan tugas di LMS nanti, Ibu bisa membuatnya dengan lebih menarik dengan memanfaatkan fitur desain Canva gitu Bu? Betul Bu. Oke. Betul Ibu. Apakah kira-kira, saya ingin bertanya nih, apakah kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Saya berpikir untuk kreatif dan menciptakan desain yang inovatif untuk meningkatkan daya tarik visual tugas saya Bu. Ide bagus itu Ibu Fat. Bagaimana Ibu membayangkan tugas Ibu dapat disajikan secara lebih kreatif Canva begitu? Apakah Ibu ingin menambahkan elemen-elemen visual atau mungkin membuatnya lebih dinamis gitu ya Ibu? Saya berpikir untuk membuat tugas lebih menarik saya ingin menambahkan elemen-elemen visual seperti grafis atau ilustrasi yang mendukung konsep tugas. Dan selain itu juga saya ingin menciptakan dinamika dengan memanfaatkan tata letak dan warna yang menarik agar tugas dapat dibaca dengan baik dan jelas gitu. Nah, ide bagus itu Ibu. Saya berpikir untuk menambahkan elemen visual seperti grafis dan memanfaatkan tata letak warna yang menarik, membuat tugas kita lebih bagus dan dapat dibicara dan dapat dibaca dengan jelas begitu. Ya Bu. Saya lanjut bertanya ya Ibu, bagaimana Ibu bisa menerapkan ide menambahkan visual seperti grafis dan memanfaatkan tata letak warna yang menarik dengan Canva? Apakah Ibu akan menggunakan template yang sudah ada atau membuat desain secara keseluruhan dari awal begitu? Saya pikir untuk menerapkan ide ini saya akan memilih template Canva yang sesuai dan kemudian menyesuaikannya dengan elemen visual atau desain yang ingin saya tambahkan Bu. Itu ide bagus ya Ibu. Nah, apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan dengan menggunakan Canva untuk mengirim tugas di LMS? Rencananya saya ingin membuat tugas lebih menarik dan dinamis dengan memanfaatkan fitur desain Canva itu. Oke. Saya lanjut bertanya, bagaimana Ibu dapat membuat tata letak yang menarik dan berwarna yang bersahaja yang mendukung konsep tugas dengan baik? Mengenai tata letak, saya gunakan tata letak yang asimetris untuk menciptakan dinamika visual. Terus posisikan elemen-elemen secara berbeda untuk menarik perhatian. Sedangkan mengenai warna yang bersahaja, saya pastikan warna yang digunakan mudah dibaca dan tidak menyebabkan ketidaknyamanan mata. Oke, baik. Kira-kira bagaimana Ibu merencanakan tata letak yang asimetris untuk menciptakan dinamika visual dan warna yang mudah dibaca dan tidak menyebabkan ketidaknyamanan mata? Saya harus tentukan elemen-elemen atau informasi utama yang perlu disorot dalam tugas.
Dan saya pastikan ada kontras yang cukup antara teks dan latar belakangnya. Terus kontras yang tepat memudahkan pembaca dan menghindari ketidaknyamanan mata. Baik Ibu, saya lanjut bertanya, kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi? Ya Bu, saya berkomitmen akan memilih template warna yang memberikan kontras yang cukup antara teks dan latar belakang, serta memastikan bahwa warna-warna tersebut tidak hanya menarik tetapi juga nyaman dibaca. Luar biasa Ibu. Baik Ibu, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen? Oh iya Ibu, ada Ibu, ini saya punya keponakan. Saya akan meminta bantuannya dia supaya komitmen ini dapat menjaganya dengan baik dan dapat dilaksanakan. Oke Ibu, saya tunggu cerita perkembangan tentang membuat tugas lebih menarik dan dinamis dengan memanfaatkan fitur desain Canva, tata letak yang menarik dan warna yang bersahaja ya Ibu. Oke Bu, siap Bu, terima kasih ya Bu atas Oke, waktunya. semoga bermanfaat. Amin, Baik. terima kasih ya Bu. Oke, baik. Mohon tunggu sebentar ya Ibu, saya kembali ke supervisor lagi. Oke Bu. Baik, selamat ya Ibu. Oke. Baik Ibu, saya telah melakukan atau melaksanakan coaching bersama dengan Ibu Fat. Saya berharap bisa mendapat tanggapan dan juga masukan dari Ibu terkait kegiatan coaching kami pada hari ini. Baik, kegiatan coaching hari ini saya lihat sudah sangat luar biasa, dan mungkin saya boleh bertanya sedikit kepada Ibu terkait kompetensi apa yang sudah Ibu peroleh dari kegiatan coaching ini tadi. Baik, di sini saya menggunakan indikator alur cerita, di mana alur cerita ini mulai dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian membantu coaching merencanakan aksi mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mengambil tanggung jawab. Dan dari kegiatan coaching tadi, coaching pun sudah memperoleh solusi dari kegiatan permasalahan. Oke, luar biasa sekali. Kalau begitu sekarang saya izin menyampaikan hasil observasi saya tadi yang sudah dilakukan Ibu bersama dengan coach Ibu Fati. Saya melihat Ibu berdua tadi sudah sangat mampu. Ibu Bernadetta sebagai coach tadi sudah mampu menghadirkan diri secara penuh, terus sudah bisa menjadi pendengar yang aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coach sendiri bisa menggali ide-ide kreatifnya untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi tadi terkait pembuatan tugas di LMS ya. Nah, Ibu sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta mulai dari tujuan sampai rencana dan juga tanggung jawab, dan semua itu tadi sudah saya catat ya Ibu. Dan kira-kira untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan? Baik Ibu, kompetensi yang akan saya kembangkan ke depannya itu adalah saya akan memperdalam kemampuan saya terkait penerapan alur cerita dan bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga ketika nanti melaksanakan coaching bisa memunculkan ide-ide kreatif dari coaching. Selain itu saya akan memperdalam kompetensi terkait kehadiran penuh, di mana saya akan mencoba melalui penerapan mindfulness. Oke, wah, terima kasih Ibu. Ini benar-benar pertemuan yang luar biasa dan sangat berharga bagi saya. Jadi memang kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot itu sangat perlu diterapkan dalam kegiatan coaching. Selebihnya terima kasih sekali untuk pertemuan hari ini. Semoga kemampuan coaching Ibu juga semakin terasah dan banyak hal yang bisa saya peroleh dari kegiatan supervisi hari ini. Baik, Terima kasih Ibu Yo, terima atas kasih. penguatannya kepada saya.
kedepannya semoga bermanfaat buat kami dan kita semua. Baik, Selamat. amin. Baik, sudah saya izin keluar dulu. Selamat Terima kasih, siang. Bu. Selamat siang. Ibu, bagaimana kabarnya? Siang juga Bu, kabar baik Bu. Oke, baik Bu. Sesuai rencana yang sudah kita diskusikan, hari ini Ibu mau melakukan kegiatan coaching ya? Benar sekali Bu. Baik, sebelum kegiatan coaching dilakukan, saya izin bertanya sedikit ya Ibu. Kira-kira dalam kegiatan coaching kali ini, penilaian seperti apa yang Ibu lakukan? Baik Ibu, dalam kegiatan coaching ini, dalam kegiatan coaching ini, indikator yang saya gunakan adalah terkait alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya gunakan dalam kegiatan coaching ini sudah muncul, apakah sudah muncul atau belum? Oke, baik. Nah, kira-kira kompetisi apa nih yang Ibu ingin dikembangkan? Kalau terkait kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, terus mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kalau lebih spesifiknya Ibu, dari ketiga kompetisi tersebut, kira-kira kompetisi mana yang ingin Ibu observasi hari ini? Diobservasi hari ini. Dari ketiga kompetensi yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sebenarnya yang paling ingin saya kembangkan adalah kemampuan mendengar secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi mungkin itu yang bisa diobservasi saja lebih detail. Oke, wah mantap sekali Ibu. Berarti tadi Ibu lebih spesifik lagi ya, menggali ide-ide dari coaching. Nah, sekarang kira-kira indikator ketercapaian apa ya Ibu? Kalau indikatornya sendiri, saya bisa membantu coaching untuk menemukan solusinya. Terus selanjutnya saya dapat mendengarkan secara aktif, dan selanjutnya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat dibantu coaching untuk mengembangkan ide-ide kreatifnya. Oke, siap Ibu. Jadi Ibu memang benar sudah menyiapkan kegiatan coaching ini dengan menggunakan alur tirta ya. Baik, baik itu saja mungkin dari saya. Silakan Ibu panggil coachingnya dan saya mohon izin observasinya. Oke Bu, ini sebentar lagi ya Bu, nanti coach saya akan datang ke sini, sudah BA tadi. Oke, silakan Ibu, saya menunggu. Selamat siang Ibu Fat, selamat siang Ibu Hai, Des. Selamat siang Ibu Isha. Ya. Silakan duduk Ibu. Ya. Apa kabar Bu? Kabar baik ini Ibu, tapi ada sedikit-sedikit galaunya begitu Kak Ibu. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa Ibu. Ini kemarin sore saya mendapatkan WA bahwa hari ini Ibu mau bertemu dengan saya. Kira-kira apa ya Ibu ketemuannya Ibu? Begini Ibu, saya butuh pencerahan sedikit dari Ibu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Begini Ibu, di kelas saya ini selama ini pembelajaran itu kurang berjalan efektif. Saya lihat anak-anak ini juga kurang senang mengikuti kegiatan pembelajaran seperti itu Ibu. Oh, jadi tujuan kita ketemu hari ini, Ibu Ika mau mencari solusi bagaimana pembelajaran di kelas bisa berjalan dengan efektif dan menyenangkan ya Bu. Iya, betul sekali Bu Fat. Jadi bagaimana sudah ini kira-kira solusinya seperti apa? Baik Ibu, menurut Ibu Ika pembelajaran efektif itu dan menyenangkan itu yang seperti apa? Kalau menurut saya, Ibu, pembelajaran yang efektif dan juga menyenangkan itu di mana anak-anak itu bisa fokus mengikuti pembelajaran. Terus
tujuan pembelajaran itu juga sudah tercapai dan juga kebutuhan belajar anak itu bisa terpenuhi. Selain itu, anak-anak di kelas itu bisa saling menyayangi antar teman. Menurut saya seperti itu pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Iya, ya, betul Ibu. Karena anak-anak fokus mengikuti pembelajaran itu, bagaimana tercapainya kebutuhan belajar anak itu terpenuhi dan anak-anak bisa saling menyayangi itu, senang belajar bersama di dalam kelas ya. Nah, Iya. apa menurut Ibu hal itu yang belum terwujud di dalam kelas? Menurut saya sih begitu, menurut pengamatan saya sendiri, karena ada satu anak didik saya itu ibu senang sekali dia mengganggu teman saat jam pembelajaran. Akhirnya yang diganggu itu marah. Mereka pun berkelahi. Kalau begitu terus mengganggu, terus berkelahi, bagaimana pembelajaran bisa tercapai? Tujuannya kan susah untuk dicapai karena suasana kelas tidak kondusif. Jadi bagaimana pembelajaran ini bisa efektif dan menyenangkan kalau terjadi seperti itu terus Ibu? Ya, betul Ibu. Jika di dalam kelas itu ada anak yang suka mengganggu teman, terus anak yang tersebut itu marah, maka pembelajaran tidak menyenangkan jadinya. Kira-kira apa yang membuat anak itu sering mengganggu teman-teman saat kegiatan belajar mengajar di dalam kelas? Selama ini Ibu, kalau saya amati, satu anak yang suka mengganggu teman itu sudah menyelesaikan tugasnya atau lebih cepat dari teman-temannya, dan akhirnya dia cari kesibukan lain, mulai dari cubit-cubit temannya, pokoknya mengganggu temannya. Tapi bagaimanapun teman-teman yang diganggu itu kan pasti marah mereka, akhirnya mereka berkelahi seperti itu Ibu. Teman-teman yang lain tidak terima ya. Ya, Kalau teman-teman yang satu itu ganggu dan maka teman yang sebelah itu tidak terima dan marah. ya betul Ibu. Kira-kira bagaimana ya dengan kebutuhan belajar? Bagaimana dengan kebutuhan belajar satu anak ini menurut Ibu? Memang sih kalau saya lihat anak tersebut itu punya kemampuan lebih dari teman-temannya. Dia juga lebih aktif dan suka kegiatan atau kegiatan-kegiatan pembelajaran yang berbasis proyek seperti itu Ibu. Menurut Ibu, apa yang bisa Ibu buat terkait dengan kebutuhan belajar anak tersebut? Selama ini yang sudah berlangsung, saya memberikan materi itu sama atau tugasnya juga sama dengan anak-anak yang lain. Mungkin ini yang membuat anak tersebut sering mengganggu teman karena kebutuhan belajarnya belum terpenuhi begitu ya. Kalau begitu, apa rencana Ibu kita agar kebutuhan belajar anak tersebut bisa terpenuhi, terus agar dia tidak lagi mengganggu teman sehingga pembelajaran bisa efektif dan menyenangkan yang seperti Ibu harapkan? Kalau menurut saya, sepertinya saya harus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Menurut saya seperti itu Ibu ya. Wah, itu ide bagus ya Bu. Lalu mungkin ada yang lain lagi yang bisa Ibu lakukan. Selain pembelajaran berdiferensiasi, mungkin saya integrasikan juga dengan pembelajaran sosial emosional Ibu. Karena tujuannya selain kebutuhan belajar mereka terpenuhi, semua anak bisa paham terkait 5 kompetensi sosial emosional yang terdiri dari kesadaran diri, manajemen diri, terus kemampuan berelasi, kesadaran sosial, dan juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kalau mereka paham dalam menerapkan HSE, mungkin ketika diganggu teman, mereka tidak akan marah, tapi bisa melakukan tindakan yang lain seperti itu Ibu. Ya, baik Bu. Ini tadi Ibu mereka dengan mengambil selain kebutuhan mereka terpenuhi, semua anak juga paham terkait 5 kompetensi sosial emosional tadi yang terdiri dari kesadaran diri tadi, terus manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu ide bagus sekali Bu. Nah, itu memang luar biasa. Bagaimana
Ibu akan mulai kapan rencananya Ibu? Bagaimana Ibu akan memulainya dan kapan rencana Ibu untuk membuatnya seperti ini? Sepertinya ini harus segera saya realisasikan rencananya ini. Kalau menurut saya, besok saya akan merancang pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan PSE, dan minggu depannya saya sudah bisa menerapkannya di kelas, Ibu. Bagus sekali Ibu-ibu, saya sangat tertarik dengan hal ini. Bagaimana saya bisa tahu kalau rencana yang sudah Ibu buat ini sudah dilaksanakan? Baik, mungkin minggu depan ketika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu, Ibu Fati bisa masuk di kelas saya untuk melihat tindak lanjut dari diskusi kita hari ini. Apakah Ibu Fat ada waktu? Ya Ibu, siap, saya pasti ada waktu. Tentu saja nanti Ibu BA saya kapan saya bisa berkunjung di kelas Ibu, dan bagaimana Ibu, apa yang bisa dapat dari saya, dari sesi diskusi kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan dari sesi diskusi kita hari ini? Banyak sekali yang saya dapatkan dari sesi diskusi kita hari ini. Yang pertama, kegalauan saya terkait pembelajaran ini bisa terjawab, Ibu. Saya menemukan solusi bagaimana saya bisa menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, yaitu melalui pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan PSE. Saya senang dengan diskusi kita hari ini, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu Fat. Terima kasih juga Ibu. Saya juga menunggu cerita-cerita selanjutnya. Semoga sukses ya Bu. Ya Ibu, terima kasih. Kalau Selamat. begitu saya bisa izin keluar karena tadi meninggalkan kelas biar saya bisa Baik lanjutkan Bu, lagi. terima kasih ya Bu. Iya, Sukses selamat selalu. siang. Selamat siang Ibu. Terima Oke, kasih. Selamat siang juga Ibu. Baik. Baik Ibu, tadi barusan saya selesai coaching dengan Ibu Ika tadi, dan selanjutnya saya mohon umpan balik dari Ibu. Coachingnya sangat luar biasa sekali ya Ibu. Baik, Ibu, kalau saya boleh bertanya, kompetensi apa yang lebih Ibu dapatkan dari kegiatan coaching tadi? Baik Ibu, tadi di sini yang saya dapatkan adalah kompetensi indikator alur tirta melalui mulai dari tujuan, identifikasi masalah, dan kemudian saya memandu coaching merencanakan aksi melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot dan mengambil tanggung jawab. Sudah saya terangkan di situ tadi. Nah, dari kegiatan coaching tadi, coaching pun sudah memperoleh solusi dari kegiatan permasalahannya. Baik, luar biasa ya Ibu. Saya izin untuk menyampaikan hasil observasi tadi ya Ibu, yang dilakukan oleh Ibu bersama coaching. Saya melihat Ibu tadi sangat mampu menghadirkan diri secara penuh dan menjadi pendengar yang aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Saya tadi melihat coaching mampu mengembangkan ide-ide kreatifnya untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Ini benar-benar tatap muka yang berharga. Dan juga Ibu sudah melaksanakan sesuai dengan alur kita, mulai dari tujuan sampai rencana dan tanggung jawab, semuanya sudah saya catat. Dan nanti Ibu tinggal lihat hasilnya. Dan untuk kedepannya saya ingin bertanya sedikit ya Ibu, kira-kira kompetisi apa yang akan dikembangkan oleh Ibu? Kompetensi yang akan saya kembangkan ke depannya itu adalah saya akan memperdalamkan kemampuan saya terkait penerapan alur tirta dan bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga ketika nanti melaksanakan coaching akan memunculkan ide-ide kreatif lagi. Selain itu,
saya akan memperdalamkan kompetensi terkait kehadiran penuh. Saya akan mencoba melalui penerapan mindfulness. Terima kasih Ibu. Memang benar, kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot merupakan hal yang perlu ada dan terus dikembangkan dalam diri coaching. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Semoga kemampuan coaching Ibu semakin terasa. Banyak hal yang bisa saya dapat dari kegiatan supervisi kita kali ini. Terima kasih ya Ibu atas penguatannya. Selamat siang dan semoga bermanfaat Oke, bagi saya. terima kasih juga. Bagi kita semua. Semoga Selamat bermanfaat siang, Ibu. bagi pasien Oke. Selamat siang Ibu Ika. Gimana kabarnya Ibu? Selamat siang Ibu Fat. Puji syukur kabar baik hari ini. Terima kasih. Baik Ibu, sesuai rencana yang sudah kita diskusikan, bahwa hari ini Ibu mau melakukan kegiatan coachingnya. Betul sekali Ibu. Hari ini saya akan melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Derti. Oke. Sebelum kegiatan coaching dilakukan, saya izin bertanya sedikit ya Bu. Baik Ibu. Kira-kira dalam kegiatan coaching ini penilaiannya seperti apa ya Ibu? Dalam kegiatan coaching ini Ibu, indikator yang saya gunakan itu terkait apakah alur kita seperti tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab saya gunakan dalam kegiatan coaching ini sudah muncul atau belum, seperti itu. Oke, baik. Nah, kira-kira kompetensi apa nih yang Ibu inginkan, yang Ibu ingin kembangkan nanti pada saat coaching? Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching ini Ibu ada 3. Yang pertama itu kehadiran penuh, lalu selanjutnya menjadi pendengar yang aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kalau saya mau tanya lagi, kalau yang lebih spesifiknya Ibu dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang ingin Ibu observasi hari ini? Kali ini kalau dari ketiga kompetensi tersebut Ibu, mungkin yang ingin sekali saya kembangkan itu lebih detailnya ke menjadi pendengar yang aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi mungkin 2 itu yang bisa Ibu observasi lebih detail. Mantap sekali Ibu. Berarti tadi lebih spesifik lagi ya, menggali ide-ide si coaching. Nah, sekarang kira-kira indikator tercapaian apa yang Ibu inginkan? Kalau indikatornya sendiri Ibu, saya bisa memandu coach untuk menemukan solusinya. Selanjutnya saya dapat mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali ide-ide dari coach saya tersebut. Oke, siap Ibu. Jadi Ibu memang benar-benar sudah menyiapkan kegiatan coaching hari ini dengan menggunakan alur Tirta ya. Iya. Baik, itu saja mungkin dari saya. Silakan Ibu melanjutkan diskusinya bersama coachingnya. Dan saya mohon izin untuk observasinya ya Bu. Baik, saya tadi sudah baca WA dari Ibu Derti, kayaknya beliaunya menuju ke sini. Kita tunggu sedikit ya Ibu. Oke Bu. Siang semuanya. Siang juga Ibu. Terlambat ya? Ya, hanya menunggu berapa menit ya tadi tuh. Selamat siang Ibu. Apa kabar semuanya? Kabar baik Ibu. Ibu, Ya. boleh kalau saya mengganggu waktunya sebentar karena ada sedikit yang saya ingin bicarakan ke Ibu. Tentu saja boleh Ibu, karena kebetulan ini saya juga lagi santai-santai dari pekerjaan nih. Sudah selesai tugas-tugas di kelas ini tadi Ibu. Baik, tidak apa-apa.
Kalau begitu Ibu ya, terima kasih Ibu dan mohon maaf mengganggu waktunya tadi. Tidak mengganggu Ibu. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya Ibu? Kelihatannya sangat serius sekali. Iya Ibu, akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan betul Ibu, dan saya ingin mendapat solusi atas keresahan saya Ibu. Semoga bisa diselesaikan. Baik Ibu, semoga dengan pertemuan kali ini mendapatkan solusi atas keresahan Ibu. Nah begini, coba Ibu ceritakan apa yang membuat Ibu resah saat ini. Oke, begini Ibu. Kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan saya, kinerja saya selama ini. Ketidakdisiplinan yang bagaimana ini kira-kira Ibu? Hingga Ibu mendapatkan teguran. Coba mungkin Ibu bisa jelaskan lebih detail. Oke Ibu. Kemarin itu saya dipanggil kepala sekolah ke ruang beliau. Kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal setiap kali datang terlambat saya selalu minta izin lewat WA Bu. Lalu menurut Ibu sendiri, apa alasan Ibu bisa datang terlambat Ibu? Baik, Ibu, saya datang terlambat bukan tanpa alasan Ibu. Anak-anak saya kan sudah masuk TK. Jadi setiap pagi saya harus urus menyiapkan keperluan anak-anak saya dan mengantarnya ke sekolah terlebih dahulu. Oke. Jadi begitu masalahnya. Menurut Ibu, apakah melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan itu atau tidak? Saya menyadari bahwa saya memang melanggar kedisiplinan Bu, karena setiap hari saya datang terlambat meski saya sudah izin. Iya. Kalau datang terlambat sekali, 2 kali, mungkin kepala sekolah akan memaklumi. Tapi kalau sudah setiap hari pasti beliau tegas karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya ya. Apabila ada yang salah memang harus ditegur. Apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid. Lalu apa yang menjadi keresahan Ibu? Oh ya Ibu, betul apa yang Ibu katakan. Saya juga memikirkan tentang hal itu. Syukurlah sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agar kalau menghadapi atasan pasti agak khawatir ya Ibu. Iya. Takutnya salah langkah begitu. Begitu, berarti karena Ibu kurang disiplin yang seperti Ibu sampaikan tadi, jadi Ibu sadar kalau Ibu kurang disiplin beberapa waktu ini dan dengan sering datang terlambat, jadi Ibu ditegur oleh kepala sekolah. Dan yang Ibu resahkan ini karena teguran kepala sekolah kurang terima sebab ada alasan dibalik keterlambatan tersebut. Jadi menurut kita bagaimana dengan sikap Ibu tersebut? Mengenali hubungan dengan kepala sekolah saya, ya saya akan mengutarakan permohonan maaf saya itu kemungkinan besok, dan masalah kedisiplinan kedepannya saya akan lebih awal datang ke sekolah. Namun sebelum itu saya akan bicara dengan kakak saya masalah anak saya yang akan saya titipkan ke kakak saya supaya mereka bisa menjaganya, dan mulai hari ini saya akan bisa mengikuti kedisiplinan. Baik. Jadi Ibu sudah menjawab ingin menemui kepala sekolah, minta maaf agar tidak ada kecanggungan antara Ibu sendiri dan kepala sekolah. Lalu bagaimana memperbaiki masalah kedisiplinan Ibu itu? Kalau itu tadi sudah dilakukan, menurut Ibu kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mengatasi keduanya? Walaupun itu berat buat saya, supaya saya bisa aktif lagi, bangun pagi untuk hadirkan di sekolah tepat waktu, dan juga saya berusaha membangun komunikasi baik bersama dengan kepala sekolah dan juga keluarga saya untuk saya bisa titipkan anak saya. Baik, sangat bagus sekali solusi yang akan Ibu lakukan dan sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi. Namun saran saya Ibu
berupa memberikan apresiasi untuk kakak ibu, entah itu berupa uang, barang, atau materi semampunya ibu. Yang penting dari hati dan tidak menyindir kakak ibu tersebut. Oh iya ibu, betul apa yang ibu katakan. Saya juga memikirkan tentang hal itu. Syukurlah sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikannya. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita ibu, pasti saja takut, agak khawatir dengan hal-hal itu untuk mengambil langkah selanjutnya. Ya, syukur kalau ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan ibu lakukan untuk menjalankan rencananya ibu? Baik, mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengatur permohonan maaf saya besok, dan masalah kedisiplinan ke depan saya akan lebih awal datang ke sekolah. Namun sebelum itu saya akan bicara dengan kakak saya masalah anak saya yang akan saya titipkan kakak saya nanti saat saya ke sekolah. Oke, itu ide yang sangat bagus sekali ibu. Semoga dapat segera terselesaikan dan ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa keresahan. Baik, amin. Terima kasih ya ibu untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Dan sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang biasa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita dan juga dengan orang lain. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Baik ibu, saya sepertinya juga harus melanjutkan diskusi dengan Ibu Fa, dan kebetulan ibu juga sudah menemukan solusinya. Saya rasa kegiatan coaching kita hari ini sudah selesai. Terima kasih sekali. Silakan ibu mungkin lanjut dengan Iya, supervisornya. Saya akan kembali dulu ibu, ada hal yang saya lanjutkan. Iya. Terima kasih ibu, selamat juga siang, dengan ibu Ibu. supervisornya. Oke. Baik ya Ibu, tadi saya sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan Ibu Deti. Saya harap saya bisa mendapatkan tanggapan ataupun masukan dari Ibu terkait kegiatan tadi. Baik Ibu, sangat luar biasa sekali ya kegiatan coaching hari ini. Ibu, kalau saya boleh bertanya, kompetensi apa yang telah Ibu dapatkan dari kegiatan coaching Ibu hari ini tadi bersama Ibu Deti? Oke, indikator alur tirta mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga mengambil tanggung jawab itu Ibu sudah saya kembangkan di situ dari kegiatan coaching tadi. Coaching pun juga sudah memperoleh solusi dari keresahannya tadi. Luar biasa ya Bu. Kalau gitu saya izin untuk menyampaikan hasil observasi saya tadi yang dilakukan oleh Ibu bersama coaching Ibu, yaitu Ibu Deti. Saya melihat tadi Ibu sudah sangat mampu menghadirkan diri secara penuh, terus menjadikan pendengar yang aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya tadi melihat juga coach atau Ibu Deti mampu mengembangkan ide-ide kreatifnya untuk mengatasi masalah yang dia hadapi. Nah, ini benar-benar tatap muka yang sangat-sangat berharga. Nah, Ibu sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta tadi, terus mulai dari tujuan sampai pada rencana dan tanggung jawabnya, semuanya sudah saya catat juga. Nah, baik Ibu, berdasarkan hasil melakukan coaching barusan Ibu dengan Ibu Deti ini tadi, untuk kedepannya kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Ibu? Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya itu adalah saya akan memperdalam kemampuan saya dalam penerapan alur tirta dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga ketika nanti saya melaksanakan kegiatan coaching itu saya mampu menggali atau memunculkan ide-ide kreatif dari coaching saya itu.
Selain itu, saya akan memperdalam kompetensi terkait kehadiran penuh. Jadi di sini saya akan mencoba melalui penerapan mindfulness atau dengan teknik stop. Bagus sekali itu Ibu, terima kasih ya. Memang benar, kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif itu serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot merupakan hal yang perlu ada dan terus dikembangkan dalam diri coaching. Nah, baik, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Semoga kemampuan coaching Ibu semakin terasa. Terus banyak hal yang bisa saya dapat dari kegiatan seperti kita hari ini ya Bu. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Baik, terima kasih Bu atas penguatan dan juga waktunya sudah mau mendampingi saya dalam kegiatan coaching. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu atas Sampai waktu